Eva Vankekayame dengan NIM 2022-01104454 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih tahun angkatan 2022. Izinkan saya mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 yang diampu oleh Ibu Nurbaya SPD MPD yang berjudul Sistem Rangka dan Otot. Baik, kita akan masuk yang pertama, sistem rangka. Sistem rangka ini berfungsi untuk menjadi rangka bagi tubuh manusia. Fungsi rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat, termasuk tulang rawan, tendon, dan ligamen. Tulang adalah jaringan hidup yang dilalui aliran darah. Tulang harus berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan manusia. Yang berikut, pembentukan sistem rangka dalam kurung skeleton. Pembentukan tulang osifikasi berasal dari mesoderm. Sel mesenkim ada dua cara. Yang pertama, osifikasi intramembranosa membentuk tulang pipi langsung dari mesenkim. Osteoblas mengklasifikasikan osteoid. Yang kedua, osifikasi ebdokondral menggantikan model tulang rawan dalam kurung, misalnya tulang panjang, menciptakan pusat osifikasi primer dan sekunder dengan lempeng epifis sebagai zona pertumbuhan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan pada gambar pembentukan sistem rangka skeleton. Yang pertama, neural groove, alur saraf yang merupakan cikal bakal dari sistem saraf pusat dalam kurung otot dan sumsum tulang, yang berfungsi untuk mengembangkan menjadi tabung saraf dalam kurung neural tube yang melindungi dan mendukung perkembangan sistem saraf. Yang kedua, notochord, struktur fleksibel seperti batang yang memberikan dukungan struktural pada embrio. Berfungsi untuk berperan penting dalam menentukan sumbu tubuh dan memberikan sinyal untuk perkembangan struktur dan sekitarnya. Yang ketiga, somite wall, dinding somite yang merupakan blok-blok mesoderm yang berkembang di samping notochord, yang berfungsi untuk membentuk berbagai struktur seperti tulang belakang, otot, dan dermis dalam kurung lapisan kulit. Yang berikut, neural tube, tabung saraf yang berbentuk dari neural groove, berfungsi untuk mengembangkan menjadi sistem saraf pusat. Yang berikut, dermatome, bagian dari somite yang akan membentuk dermis yang berfungsi untuk memberikan lapisan pelindung dan sensorik pada kulit. Yang berikut, sklerotom, bagian dari somite yang akan membentuk tulang rawan dan tulang
yang berfungsi untuk membentuk tulang belakang dan tulang rusuk. Yang berikut dorsal aorta, pembuluh darah utama yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dan nutrisi untuk perkembangan jaringan embrio. Yang berikut saya akan menjelaskan gambar pembentukan sistem rangka skeleton. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama, mesenkim. Mesenkim adalah jaringan embrionik yang terdiri dari sel-sel belum didiferensiasi. Fungsinya, sel-sel mesenkim akan berkumpul dan memulai diferensiasi menjadi kondrosit. Tahap B, tulang rawan (kartilage). Kondrosit menghasilkan matriks tulang rawan, membentuk model tulang yang akan digantikan oleh tulang keras. Fungsinya menyediakan kerangka sementara yang akan menjadi dasar pembentukan tulang. Tahap C, pembentukan tulang, osteoblast. Osteoblast adalah sel-sel pembentuk tulang yang menggantikan tulang rawan dan tulang keras. Fungsinya, osteoblast menghasilkan matriks tulang dan mengedapkan mineral, menyediakan tulang menjadi keras dan kuat. Tahap D, tulang keras (bone). Tulang keras terbentuk dengan adanya pusat osifikasi primer dan sekunder. Fungsinya yang pertama, pusat osifikasi primer terletak di bagian tengah tulang dan merupakan tempat pertama kali tulang keras terbentuk. Pusat osifikasi sekunder terletak di ujung tulang epifisis dan terbentuk setelah pusat osifikasi primer. Yang berikut, lempeng pertumbuhan (growth plate) terletak di antara epifisis dan diafisis, memungkinkan tulang untuk terus tumbuh memanjang. Baik, yang berikut endoskeleton atau rangka dalam. Endoskeleton tulang dan tulang rawan. Tulang rawan ini berasal dari mesoderm melalui diferensiasi mesenkim. Pembentukannya terdiri melalui 2 proses. Proses yang pertama, osifikasi endokontral mengganti model tulang rawan, misalnya tulang panjang. Yang kedua, oksifikasi intraneuron langsung dari mesenkim, misalnya tulang tengkorak. Rangka ini dibagi menjadi skeleton aksal (sumbu tubuh) dan skeleton apendikular (anggota gerak). Yang berikut saya akan menjelaskan gambar endoskeleton atau rangka dalam. Rangka dalam merupakan struktur pendukung internal pada hewan vertebrata, termasuk manusia. Rangka dalam ini dibagi menjadi 2 bagian utama. Bagian yang pertama, skeleton aksial.
rangka aksial. Bagian rangka yang terletak di sumbu tengah tubuh. Berfungsi untuk melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Menyokong tubuh, memberikan struktur dan postur tubuh. Memungkinkan gerakan sebagai tempat melekatnya otot-otot yang berperan dalam pergerakan. Komponen tengkorak (kranium) melindungi otak. Tulang belakang (vertebrae) menyokong tubuh, melindungi sumsum tulang belakang. Yang berikut, tulang rusuk (ribs) melindungi organ dada. Tulang dada (sternum) tempat melekatnya tulang rusuk. Skeleton apendikular atau rangka apendikular, bagian rangka yang terdiri dari tulang-tulang anggota badan. Berfungsi untuk berperan dalam berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan memegang benda. Menyokong berat tubuh, terutama pada anggota gerak bawah. Komponen tulang anggota gerak atas, tulang bahu, lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Tulang anggota gerak bawah, tulang, panggul, paha, tungkai bawah, dan kaki. Yang berikut, sistem otot dan pembentukannya (miogenesis). Ada 4 bagian, yaitu yang pertama, otot berfungsi untuk menghasilkan gerakan melalui kontraksi. Yang kedua, jaringan otot berasal dari lapisan tengah embrio, yaitu mesoderm. Yang ketiga, sel-sel mesoderm berkembang menjadi mioblast yang kemudian membentuk serat otot. Yang keempat, sebagian besar otot rangka (otot tubuh dan anggota gerak) berasal dari mesoderm paraksial (myotom somit). Sementara otot polos, dinding organ dalam, dan otot jantung berasal dari mesoderm lateral. Yang berikut, tahapan pembentukan otot. Ada 4 bagian. Yang pertama, proses pembentukan otot miogenesis dimulai dari sel prekursor miotin (somit). Yang kedua, sel-sel ini berdiferensiasi menjadi mioblast. Mioblast berproliferasi dan pada otot rangka mengalami fusi (penyatuan), membentuk struktur berinti banyak yang disebut miotube. Yang ketiga, miotube ini lalu menjalani pematangan dengan mesintesis miofibril protein kontraktil untuk menjadi serat otot matang. Yang keempat, sel satelit ditinggalkan untuk berfungsi generasi. Yang berikut, saya akan menjelaskan
Tahap pembentukan otot. Ada 4 tahap. Tahapan yang pertama, pembentukan neural groove dan notochord. Neural groove, alur saraf, merupakan cikal bakal dari sistem saraf (otak dan sumsum tulang belakang). Notochord, struktur fleksibel seperti batang yang memberikan dukungan struktural pada embrio. Tahap B, diferensiasi somit awal. Dermatome, bagian dari somit yang akan membentuk dermis (lapisan kulit). Myotome, bagian dari somit yang akan membentuk otot. Sklerotom, bagian dari somit akan membentuk tulang rawan dan tulang. Muscles, sel-sel sel-sel otot yang berasal dari myotome. Dorsal medial muscle sel-sel otot terletak dari bagian atas (dorsal tengah) medial. Ventrolateral muscle sel-sel otot yang terletak di bagian bawah ventral di samping lateral. Lateral somit frontier, batas lateral somit yang memisahkan myotome dari struktur lain. Intraembryonic cavity, rongga di dalam embrio. Dorsal aorta, pembuluh darah utama mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh. Neural tube, tabung saraf untuk membentuk dari neural groove dan akan berkembang menjadi sistem saraf pusat. Tahapan C, perkembangan dermatome dan sklerotom. Dermatome terus berkembang menjadi dermis. Sklerotome mulai membentuk tulang rawan dan tulang. Tahap D, pembentukan myotome yang jelas. Myotom terbentuk dengan jelas dan akan berkembang menjadi otot-otot tubuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tahap pembentukan embrio pada gambar tersebut. Perkembangan myotome pada embrio vertebrata, khususnya pembentukan otot-otot dari myotome di berbagai bagian tubuh. Yang pertama, myotome, bagian dari somit yang akan berkembang menjadi otot. Fungsinya membentuk otot-otot rangka yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Yang kedua, cervical. Cervical myotom yang terletak di wilayah leher (cervical), berfungsi untuk membentuk otot-otot leher yang membantu dalam pergerakan dan stabilisasi kepala.
Yang berikut occipital myotom. Myotom yang terletak di wilayah belakang kepala (occipital) yang berfungsi untuk membentuk otot-otot dasar tengkorak dan leher bagian atas. Thoracic myotom. Myotom terletak di wilayah dada (toraks) yang berfungsi untuk membentuk otot-otot dada yang berperan dalam pernapasan dan pergerakan tubuh bagian atas. Yang berikut pharyngeal arik muscles. Otot-otot yang berasal dari lengkung faring (pharyngeal arch) berfungsi untuk membentuk otot-otot wajah leher dan tenggorokan yang berperan dalam mengunyah, menelan, dan berbicara. Yang berikut eye muscles. Otot-otot yang mengendalikan pergerakan mata berfungsi untuk memungkinkan mata untuk bergerak ke berbagai arah, memungkinkan penglihatan yang luas dan koordinasi visual. Yang berikut limb axis. Sumbu perkembangan anggota gerak berfungsi untuk menentukan arah pertumbuhan dan pola pembentukan anggota gerak. Yang berikut epithelia Rydge. Struktur khusus di ujung anggota gerak yang berkembang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel anggota gerak. Yang berikut mesenchymal condension of limb bud. Kumpulan sel mesenkim yang padat di anggota gerak sedang berkembang berfungsi untuk membentuk tulang rawan dan jaringan ikat di anggota gerak. Yang berikut saya akan menjelaskan tahapan pembentukan otot. Gambar ini mengilustrasikan regulasi molekuler dalam pembentukan otot (myogenesis). Selama perkembangan embrio, proses ini melibatkan berbagai faktor sinyal dan gen yang bekerja sama untuk menginduksi dan mengatur diferensiasi sel-sel otot. Yang pertama, neural tube. Tabung saraf yang akan berkembang menjadi sistem saraf pusat (otak, sumsum, dan tulang belakang) berfungsi untuk menghasilkan faktor sinyal seperti BMP4 yang berperan dalam diferensiasi sel-sel otot. Yang berikut notochord, struktur fleksibel seperti batang yang memberikan dukungan struktur pada embrio, yang berfungsi menghasilkan faktor sinyal seperti SHH
(Sonic Hedgehog) dan Noggin yang juga berperan di diferensiasi sel-sel otot. Yang berikut somite blok mesoderm akan didiferensiasi menjadi berbagai struktur termasuk otot. Berfungsi untuk mengandung sel-sel progenitor otot yang akan berkembang menjadi otot rangka. Yang berikut dermis, lapisan kulit yang terletak di atas somit, berfungsi untuk menghasilkan faktor sinyal seperti WNT yang berperan dalam diferensiasi sel-sel otot. Yang berikut muscle cell, sel-sel otot yang sedang berkembang, berfungsi untuk melakukan kontraksi dan menghasilkan gerakan. PAX3, faktor transkripsi yang diekspresikan di somite dan berperan dalam membentuk nasib sel-sel progenitor otot, yang berfungsi untuk mengaktifkan ekspresi gen-gen lain yang diperlukan untuk diferensiasi otot. MYF5, faktor transkripsi yang berperan dalam diferensiasi awal sel-sel otot, berfungsi untuk mengaktifkan ekspresi gen-gen otot spesifik. MYOD, faktor transkripsi yang berperan dalam diferensiasi terminal sel-sel otot, berfungsi untuk mengaktifkan ekspresi gen-gen yang diperlukan untuk pembentukan myofibril dan kontraksi otot. PAX1, faktor transkripsi yang berperan dalam pembentukan tulang belakang, yang berfungsi untuk mengatur diferensiasi sel-sel sklerotom yang akan membentuk tulang belakang. Yang berikut NT+3, neurotropin+3, faktor pertumbuhan yang berperan dalam perkembangan sistem saraf, berfungsi untuk mempengaruhi perkembangan neuron motorik yang menginervasi otot. Yang berikut saya akan menjelaskan tahapan pembentukan otot. Seperti pada gambar tersebut mengilustrasikan distribusi otot-otot tubuh berdasarkan asal embriogisnya, khususnya otot-otot yang berasal dari miotom dan terbagi menjadi kelompok epaksial dan hipaksial. Yang pertama, epaksial muscles, otot-otot yang terletak di bagian dorsal belakang tubuh dekat dengan tulang belakang, berfungsi untuk terutama berperan dalam menjaga postur tubuh dan melakukan gerakan ekstensi tulang belakang. Contohnya otot-otot punggung (back muscles). Yang berikut hipaksial muscles, otot-otot yang terletak di bagian ventral depan dan ventral samping tubuh, berfungsi untuk berperan dalam berbagai gerakan seperti
fleksi, rotasi, dan abdukasi. Contohnya, otot dinding tubuh, body wall muscles, dan otot-otot anggota gerak, limb muscles. Yang berikut, back epaxial muscles berfungsi untuk menjaga postur tubuh, melakukan ekstensi tulang belakang, dan membantu dalam gerakan lateral tulang belakang. Yang berikut, body wall muscles berfungsi untuk mendukung dan melindungi organ-organ internal, membantu dalam pernafasan, dan memungkinkan gerakan tubuh bagian tengah. Yang berikut, extensor muscle of limb berfungsi untuk melakukan ekstensi, meluruskan anggota gerak. Yang berikut, flexor muscles of limb berfungsi melakukan fleksi, menekuk anggota gerak. Yang berikut, dorsal primary rumus, cabang saraf yang menginervasi otot-otot epaksial (otot punggung) berfungsi untuk mengirimkan sinyal motorik ke otot-otot epaksial yang menerima informasi sensorik dari otot-otot tersebut. Yang berikut, ventral primary ramus, cabang yang menginervasi otot-otot hipaksial (otot dinding tubuh dan anggota gerak), berfungsi untuk mengirimkan sinyal motorik ke otot-otot hipaksial dan menerima informasi sensorik dari otot-otot tersebut. Yang berikut, hubungan sistem rangka dan otot. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama, sistem gerak otot bekerja secara sinergis membentuk sistem gerak. Yang kedua, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Yang ketiga, gerakan terjadi karena adanya kontraksi pada otot yang menarik tulang melalui tendon. Yang terakhir, sistem gerak. Saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri dari otot dan tulang. Sistem gerak ini memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang pertama, otot. Jaringan yang dapat berkontraksi dan menghasilkan gaya. Fungsinya, gerakan otot berkontraksi untuk menggerakkan tulang dan menghasilkan gerak tubuh. Postur, otot membantu menjaga postur tubuh dan mencegah tubuh dari jatuh. Stabilitas, otot menstabilkan sendi dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Berikut, prosedur panas. Kontraksi otot menghasilkan panas yang membantu menjaga suhu tubuh. Bagian yang kedua, tulang. Jaringan keras membentuk kerangka tubuh. Fungsinya, yang pertama, penyokong tulang memberikan struktur dan dukungan bagi tubuh. Perlindungan tulang melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru.
Gerakan tulang sebagai tempat meletakkannya otot dan memungkinkannya gerakan tubuh. Penyimpanan mineral. Tulang menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan ungkapan.